Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Karena ini menyangkut nama baik Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang, Sunan Gunung Jati, dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan keturunan-keturunannya. Saya tunggu ya, Rizik Syihab. 7 kali 24 jam Anda harus minta maaf dan harus memberikan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Hari ini Minggu 28 Juli 2024. Karena dianggap ngawur dalam ceramahnya, Habib Rizik dituntut minta maaf oleh ulama Banten. Habib Rizik dianggap telah membelokkan sejarah yang asli. Video ini harus kita simak dan kita pahami, karena ini sangat penting menyangkut soal nasab. Maka dari itu, ini harus segera ditanggapi dan diluruskan. Jika tidak, ini bisa menyesatkan sejarah yang harus kita jaga. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir! Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, turunan Nabi, dan juga ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, salam NKRI harga mati, salam Pancasila harga mati, salam Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika harga mati, salam merah putih jaya bersama kita tetap di dada, dan salam NU tetap kita jaga. Para hadirin, mari tetap kita jangan lupa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dari seluruh oknum-oknum kelompok-kelompok yang akan menghancurkan negara kita dan akan mengubah falsafah negara kita dari Pancasila kepada yang lainnya. Para hadirin, saya mendengar bahwa Rizik Syihab sedang sakit. Oleh karena itu saya berharap Allah Ta'ala, berdoa semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan kesembuhan lahir batin, dan memberikan taufik hidayah kepadanya, memberikan akhlak yang baik, lisan yang baik, hati yang baik, dan perbuatan yang baik, dan memberikan panjang umur dalam taat pada Allah Ta'ala, memberikan istiqomah, husnul khotimah, dan memberikan rezeki yang banyak, dan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, video ini khusus saya tujukan langsung kepada Rizik Syihab. Ya, Rizik Syihab, Anda ini ketika ceramah di Tasikmalaya, ya, Anda berkata bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon menikahi Eyang Rara Santang, dan Anda berkata bahwa Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu adalah cucu Prabu Siliwangi. Ya, Rizik Syihab, dari mana Anda punya referensi seperti itu? Tolong tunjukkan buku mana, kitab mana yang menuliskan tentang itu, sejarawan yang mana, ya, ahli arkeologi yang mana, ya, dan ahli sejarah yang mana yang mempertanggungjawabkan hal itu. Rizik Syihab, mohon maaf nih, yang saya tahu, yang Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati. Artinya yang Sunan Gunung Jati tidak pernah menikahi Eyang Nyai Rara Santang. Ya. Kenapa sebabnya? Karena Eyang Nyai Rara Santang atau Saripah Mudaim itu adalah ibu Sunan Gunung Jati. Mana mungkin seorang anak menikahi ibunya? Dan Eyang Nyai Rara Santang itu suaminya bukan Syarif Hidayatullah, bukan Sunan Gunung Jati.
Tetapi suami yang Nyi Rara Santang atau Syarifah Mudaim adalah Syarif Abdullah Umdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam Siam. Yang Nyi Rara Santang itu benar putri yang Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Pamanah Rasa bin Prabu Niskala Wastu Kencana. Ya. Yang Nyi Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim setelah menikah dengan yang Syarif Abdullah Umdatuddin. Pernikahan antara yang Syarif Abdullah Umdatuddin dengan yang Nyi Rara Santang atau Syarifah Mudaim melahirkan, yang saya tahu itu 2 anak laki-laki. Yang pertama yaitu yang Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kemudian yang kedua yaitu yang Syarif Nurullah. Adapun Sultan Maulana Hasanuddin ke yang Prabu Siliwangi itu bukan kakek, artinya yang Sultan Maulana Hasanuddin bukan cucu Prabu Siliwangi, tetapi yang Sultan Maulana Hasanuddin ke yang Prabu Siliwangi adalah buyut, artinya yang Sultan Maulana Hasanuddin adalah cicitnya yang Prabu Siliwangi. Ya, dan yang Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bukan anak dari pernikahan yang Syarif Hidayatullah dengan Nyi Rara Santang. Ya, yang Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari pernikahan yang Sunan Gunung Jati dengan yang Nyi Kawunganten binti yang Pangeran Surosowan, asli orang Banten. Jadi ibunya yang Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu Nyi Kawunganten, bukan yang Nyi Rara Santang. Ya, Nyi Kawunganten ini makamnya di Indramayu, di Kedokan. Ya, saya tolak pernyataan kamu Rizik Syihab, karena menurut saya Anda salah. Anda mengatakan dalam ceramah itu bahwa penjelasan tentang nasab dan sejarah Sultan Maulana Hasanuddin khususnya ke Prabu Siliwangi dan nasab Sunan Gunung Jati ke Nyi Rara Santang Prabu Siliwangi itu katanya karena ada orang yang membelokkan sejarah, kurang ajar. Saya menanya kepada Anda, siapa yang kurang ajar? Siapa yang membelokkan sejarah? Siapa yang ngobok-ngobok nasab Sultan Hasanuddin ke Nyi Rara Santang itu siapa? Ya. Jadi dalam hal ini menurut saya jelas ada pembegalan nasab, karena nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bukan sebagai anak dari Nyi Rara Santang, tetap sebagai cucunya. Ini pembegalan nasab. Jadi yang membegal nasab siapa? Ya, ya Rizik Syihab. Kalau saya salah, ya saya akan minta maaf pada kamu. Dan insya Allah saya siap minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Tapi menurut saya kamu salah Rizik Syihab. Ini bahaya. Masa Sunan Gunung Jati menikahi ibunya? Berarti Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu hasil dari pernikahan seorang anak kepada dengan ibunya. Hasil haram dong. Ini sangat luar biasa ini. Pembelokan sejarah. Menyangkut harkat martabat citra Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, Prabu Siliwangi dan Sultan Maulana Hasanuddin dan seluruh keturunan-keturunannya. Masya Allah tabarakallah. Oleh karena itu ya Rizik Syihab, saya menolak. Insya Allah kalau tidak salah, saya salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari Sultan Hasanuddin, dari Nyi Rara Santang, dari Prabu Siliwangi. Saya menolak pernyataan kamu. Ya, oleh karena itu, ya Rizik Syihab, kamu harus minta maaf. Dipirakan, di video, di YouTube-kan kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada seluruh keturunan Prabu Siliwangi, seluruh keturunan Nyi Rara Santang, pada seluruh keturunan Sunan Gunung Jati, pada seluruh keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kamu harus minta maaf dan klarifikasi. Dan saya menunggu kamu minta maaf, klarifikasimu 7 kali 24 jam dari hari ini. Ini hari Jumat. Ini harus diluruskan, kamu harus luruskan sejarah dan nasab Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, yang jalurnya ke Nyi Rara Santang dan Eyang Prabu Siliwangi. Harus diluruskan kepada yang sebenar-benarnya. Janganlah sampai sejarah ini dibalik-balikkan. Jangan pula nasab yang Sultan Hasanuddin ke yang Nyi Rara Santang, Syarifah Mudaim ke Prabu Siliwangi ini dibelok-belakan. Begitu juga nasabnya. Ini pembelokan sejarah, pembelokan nasab. Nah, ini juga menurut saya ini dugaan begal nasab ini. Jadi siapa yang begal nasab? Siapa yang kurang ajar? Bagaimana tidak dikatakan kurang ajar? Saya bertanya siapa yang kurang ajar? Karena ini menyangkut
nama baik, harkat, derajat, marwah seorang ulama besar, wali besar, seorang wali songo, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, Prabu Siliwangi, dan Sultan Hasanuddin. Dan masyarakat diberi informasi yang salah, yang hoax, dan ini bisa diduga berindikasi fitnah ini menurut saya, penyebaran hoax dan fitnah, pembelokan sejarah, pembegalan nasab ilmu saya ini. Saya menduga Anda tuh sudah melakukan itu menurut dugaan saya. Maka Anda wajib minta maaf. Harus terbuka di YouTube, karena Anda berbicaranya itu di depan jemaah, nggak tahu tuh berapa, ada berapa ribu. Sekali lagi, saya tunggu permintaan maaf Anda, klarifikasi Anda ya Rizik Syihab, 7 kali 24 jam. Anda bicara dengan sangat yakin, seolah tidak salah, berapi-api dengan semangat. Ada maksud tujuan apa Anda berbicara seperti itu? Apakah Anda ingin mengatakan kepada seluruh halayak, menegaskan bahwa nasab Sunan Gunung Jati Sultan Maulana Hasanuddin dari garis laki itu Balwi, dan dari garis perempuan itu Prabu Siliwangi? Silakan aja kalau memang itu ke kamu, tapi ya informasinya yang benar dong. Apakah Anda tidak pernah koordinasi dulu dengan oknum dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin? Waduh, di mana itu? Saya lihat Anda itu di YouTube itu Anda ngomong seperti itu kan sedang megang HP, baca HP. Loh, kenapa sampai salah? Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Li Allah, luar biasa ini Musa ini, karena ini menyangkut nama baik Prabu Siliwangi, Nyi Rara Santang, Sunan Gunung Jati, dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan keturunan-keturunannya. Saya tunggu ya, Rizik Syihab, 7 kali 24 jam Anda harus minta maaf dan harus memberikan klarifikasi di video. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita simak videonya, di situ jelas ya pernyataan Rizik Syihab bahwa Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Rara Santang, putri Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, yang artinya Sultan Hasanuddin itu cucu dari Prabu Siliwangi. Dan pernyataan dari Rizik Syihab langsung ditanggapi, langsung direspon oleh ulama Banten Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak. Jika Anda nyimak videonya ya, saya kira sudah jelas ya bahwa apa yang dikatakan Rizik Syihab ini ngawur setelah kita mendengarkan penjelasan Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak. Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak mempertanyakan dari mana Rizik Syihab punya referensi itu. Buku mana atau kitab mana yang menuliskan tentang itu? Sejarawan yang mana? Arkeolog yang mana? Dan ahli sejarah yang mana yang mempertanggungjawabkan hal itu? Dan di akhir videonya, Kiai Haji Raden Yusuf Al-Mubarak menuntut Rizik Syihab untuk mengklarifikasi pernyataannya sekaligus meminta maaf atas ceramahnya beberapa waktu yang lalu di Tasik, Jawa Barat. Jika video ini bermanfaat, sebarkan agar yang lain juga tahu video ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.